Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mengawali pertemuan kita pada subuh hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, dan untuk kebaikan kita dan keluarga kita masing-masing. Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillah, insya Allah pada subuh kali ini kita akan coba mengurai tentang salah satu aspek dalam berislam, yaitu aspek interaksi sosial. Saya memulai dari sebuah riwayat. Ada sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini terkenal dalam sejarah salah seorang sahabat yang pernah menyatakan dirinya munafik. Dirinya yang menyatakan dirinya munafik. Kisahnya, suatu saat ia bertemu di jalan, berpapasan jalan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Gimana kabarmu wahai Hanzalah?" Hanzalah menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ini, dirinya dia maksud, itu sudah munafik. Oh, kaget Abu Bakar. Abu Bakar kaget. Kemudian, ada apa gerangan Anda menyebut diri Anda sebagai munafik? Hanzalah bilang, "Wahai sahabat Abu Bakar, tidakkah Anda merasakan ketika kita bersama Rasulullah, satu majelis dengan Rasulullah, bercakap langsung dengan Rasulullah, apa yang diutarakan oleh Rasulullah ketika ia menyebut surga, betul-betul terasa seolah surga ada di hadapan kita. Ketika dia menyebut neraka misalnya, itu seolah bayangan mencekam dari neraka, itu terbayang oleh kita. Saking seriusnya kita, saking cintanya kita dalam berislam." Terus Abu Bakar bilang, "Wah, kalau perasaan kayak gitu saya juga merasakan. Saya juga merasakan." Terus Hanzalah bilang, "Iya, itu saat kita bersama Rasul. Tapi ketika kita berpisah dengan Rasul, kita kembali ke rumah kita bersenda gurau dengan tetangga kita bermain dengan anak-anak kita berinteraksi di keluarga kita, istri kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita. Perasaan itu kan berbeda. Kita banyak main-main di situ, kita banyak tertawa dan lain-lain sebagainya." Abu Bakar bilang, "Wah, kalau begitu bukan cuma kamu yang merasakan, saya sendiri merasakan. Bahkan sahabat-sahabat yang lain pun akan merasakan sama." Abu Bakar gusar juga. "Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasul, apa yang terjadi sebenarnya dengan kita ini?" Datanglah mereka berdua kepada Rasul. Sesampainya di rumah Rasul, ketemu dengan Rasul, Rasul bertanya, "Ada apa gerangan kalian?" Terus Hanzalah bilang, sama dengan dinyatakan sebelumnya kepada Abu Bakar, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ini sudah munafik. Loh, ada apa menyatakan diri kamu munafik? Kamu itu sahabat. Kamu itu saya kenal orang yang baik, percaya kepada saya, beriman kepada saya, cinta kepada Allah. Mengapa Anda menyatakan diri Anda munafik?
Sama yang dibahasakan kepada Hamzah. Saya itu ketika bersama Rasul, saya merasakan kenyamanan. Saya menimba ilmu dari Rasul, kata Hamzah. Tapi ketika saya berpisah dengan Rasul, pulang ke rumah saya ketemu dengan anak saya bercanda dengan anak saya ketemu dengan tetangga-tetangga saya nongkrong bersama mereka, ngobrol mereka. Teman kerja saya juga begitu, dan keluarga saya. Terus memang ada apa? Saya kayaknya berbeda perasaan saya yang saya alami ketika saya bersama Rasul dan ketika saya berpisah dengan Rasul. Itu yang saya rasakan, dan saya menganggap diri saya munafik. Terus Rasul bilang, seandainya kamu tetap beriman dengan kadar keimanan seperti itu, maka malaikat akan menjabat tangan. Itu pertanda Anda memiliki nilai plus, akan dipuji, disanjung oleh malaikat. Tapi ini belum berhenti. Rasul bilang, walakin, akan tetapi ya Hamzah, saatan. Ini terkenal deh hadisnya. Rasul mengulang kata saatan itu 3 kali. Saatan. Sudah bagus cara beragamanya Hamzah. Cuman ada pengecualian. Ada satu hal yang dia tidak perhatikan. Saatan. Artinya, ketika orang berislam, menjalani Islam, itu tidak semuanya harus dalam kategori beribadah kepada Allah. Dalam arti ibadah mahdhah. Ada saatnya orang harus meluangkan waktu untuk keluarga. Ada saatnya kita meluangkan waktu untuk masyarakat, orang di sekitar kita. Ada saatnya kita meluangkan waktu untuk profesi kita dan lain-lain sebagainya. Makanya dikecam dalam agama ketika ada orang seluruh waktunya hanya untuk beribadah. Itu kan pernah ada kisahnya di masa Nabi. Ada orang, Rasul perhatikan, ini kok tiap hari di masjid kerjanya ngaji, sholat sunat, puasa gitu. Rasul bilang, orang ini nggak ada keluarga, nggak ada pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarga. Rasul nanya kepada sahabat yang lain, siapa orang itu? Si Fulan. Wahai Rasul, dia itu punya keluarga gak? Punya wahai Rasul. Ada istrinya, kemudian punya beberapa anak yang masih kecil-kecil. Terus pekerjaannya gimana? Dia punya profesi wahai Rasul. Tapi selama beberapa hari ini ia berada di masjid ini, dia meninggalkan profesinya itu, konsen di masjid ini. Seluruh waktunya hanya untuk itu. Rasul bilang, dia itu siapa yang menafkahi anaknya dan keluarganya? Sahabat bilang, dia itu punya saudara. Saudaranya itulah yang menafkahi, menanggung beban hidup keseharian dari istri dan anaknya selama dia ada di sini. Terus sampai kapan dari sini? Nggak tahu ya Rasul. Rasul bilang sama sahabat, saudaranya tadi yang menanggung nafkah istri dan anak-anaknya itu jauh lebih baik ketimbang dia. Ini juga pertanda bahwa seseorang itu ketika beragama itu harus menyeimbangkan relasi baiknya kepada Allah dan relasi baiknya kepada orang lain. Ada yang disebut skala prioritas ketika seseorang itu beragama. Allah itu hanya meminta waktu kita sedikit. Tetapi
jalankan tugas keduniaan kita, itu tidak keluar dari rel, tidak keluar dari rambu-rambu keagamaan. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kita sholat, ya mungkin tidak sampai 10 menit duhur, bahkan ada yang cuma 3 menit kan. Ditanya, kok lancar banget sholatnya? Iya, sudah 40-50 tahun masa belum lancar-lancar katanya. Jadi sedikit sebenarnya waktu yang diminta oleh Allah. Anggap rata-rata 10 menit duhur, asar 10 menit. Itu sholatnya. Kalau ditambah dengan zikir-zikirnya malah setengah jam dan yang lain itu kan kerja duniawi. Allah cuma mau minta sedikit, tapi waktu di luar itu kita berperilaku duniawi kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi jangan keluar dari rel-rel yang ada. Sama dengan sholat. Sholat itu kan sebenarnya li zikri. Aqimis sholata li zikri. Jadi sholat itu li zikri. Substansi dari sholat itu li zikri. Jadi ketika orang melakukan sholat, itu terhubung antara dirinya dengan Allah. Bahkan ada yang membahasakan sholat itu sebagai relaksasi. Tapi bukan relaksasi dalam artian santai. Jadi relaksasinya dalam artian positif. Artinya ketika orang sholat, maka dia istirahat dari kegiatan duniawi. Kembali dia ke asal. Karena asal kita itu sebenarnya kan dari Allah. Menjalin relasi baik kepada Allah melalui ibadah, terutama sholat, itu kan sebenarnya kembali ke asal. Nah, jadi ketika orang melakukan sholat li zikri, kemudian setelah dia melakukan sholat, nilai-nilai sholat itu terintegrasi dalam dirinya, sehingga sholatnya menjaganya. Jadi sholat yang menjaganya. Makanya ada orang bertanya, ayat Al-Quran menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat tuh. Ya tapi kan realitasnya banyak yang sholat tapi tidak seimbang dengan relasi sosial, tidak seimbang dengan perilaku kata-katanya. Ketika dia bermedsos, garang kata-katanya. Ketika dia berinteraksi sosial, kurang. Bahkan sering menyakiti dengan kata-katanya orang lain. Itu mungkin karena sholat itu hanya sebagai penggugur kewajiban. Banyak di antara kita melaksanakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi hanya menganggap karena itu kewajiban, tidak melaksanakannya sepenuh hati. Ketika ia melaksanakan sepenuh hati, maka sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu akan menjadi nilai dan menjaganya. Jadi sholat yang menjaganya itu kalau didasari keikhlasan, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Itu sholat. Saya mengingatkan kembali, itu ada 3 kategori orang yang beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah atau berbuat baik. Motifnya, menurut Ibnu Sunnah ada 3 motif, dan itu dipersonifikasi dalam bentuk pertama. Ada orang yang beribadah, kategorinya sebenarnya ibarat budak. Nah, kalau dalam masa perbudakan zaman dulu, budak itu kan kewajibannya berjubel, haknya minim. Ia melakukan sesuatu, kapan dia tidak melakukan sesuatu, dia akan mendapat hukuman, siksa dari tuannya, apapun bentuknya. Kalau ada orang beribadah dengan kategori itu biasanya orang beribadah hanya karena takut siksa kubur, takut siksa neraka, takut celaka nanti di dunia dan di akhirat. Maka dia berbuat baik. Ini nggak salah.
tapi masih rendah. Mungkin banyak di antara kita, karena ini yang namanya iman itu kan yazidu wa yanqus, fluktuatif. Boleh jadi suatu saat kita ada dalam tataran itu. Berikutnya, ada orang beribadah tapi kategorinya pedagang. Pedagang profesi mulia. Rasul itu pandai berdagang. Yang saudagar kan istrinya Khadijah. Profesi mulia. Tapi prinsip dagang dipakai dalam berinteraksi sosial atau berbuat baik itu juga belum. Apa itu pedagang? Pedagang itu kan punya modal, kemudian diputar istilahnya kalau orang bisnis ya, untuk menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar ketimbang modal tadi. Nah ini kalau diibaratkan orang yang beribadah kepada Allah, dia puasa, dia zakat, dia sholat sunat, kemudian dia banyak membantu orang, tapi kategorinya pedagang. Apa itu kategori pedagang? Dia mengharapkan pahala yang berlipat. Dia menghendaki mendapatkan ampunan dan hendak masuk surga. Nah ini juga enggak salah. Banyak perintah Al-Quran, banyak tertera dalam hadis. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. Dan itu diperuntukkan, dipersiapkan bagi kaum muttaqin. Enggak salah kan? Jadi kalau ada orang yang beribadah mengharapkan pahala yang berlipat atau mengharapkan masuk surga, enggak salah. Tapi itu masih juga rendah. Ya bisa jadi kita tadi di tipe budak dan atau agak naik dikit ke tipe pedagang. Fluktuatif kan? Iman kita fluktuatif. Yang ketiga, ada orang berbuat baik, beribadah kepada Allah. Itu Ibnu Sina menggambarkan ibarat seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil. Nah, coba kita ingat kembali istri kita ketika anak kita masih bayi. Bagaimana hubungan mereka? Ibu itu jauh lebih dekat emosionalnya kepada anaknya ketimbang ayah. Pasti. Kalau misalnya ibunya seorang pekerja, anaknya masih kecil, letih, capek, ngantuk ketika ketemu dengan anaknya, hilang rasa letihnya, ngantuknya hilang. Anaknya ketika malam enak-enak tidur, kemudian nangis anaknya, meronta-ronta, mungkin karena popoknya basah. Siapa kira-kira duluan bangun? Apakah ayahnya atau ibunya? Ya biasanya ibunya ya, biasanya ibunya. Tidak ada yang diperoleh oleh sang ibu dari anaknya, belum ada yang diperoleh. Beda kalau kayak kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena memang kita wajib untuk berbalas budi kepada kedua orang tua. Mulai dari lahir sampai sekarang pun kita sudah dewasa, itu kan masih dapat kita wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dari orang tua, terutama kalau orang tua masih hidup. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua karena memang kita pernah mendapatkan kebaikan. Tapi kalau seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil, apa yang dia peroleh? Enggak ada. Tapi jangan pernah memisahkan seorang bayi dari ibunya. Jangan. Enggak bakalan tahan. Karena rasa emosionalnya, cintanya dia kepada bayi. Inilah yang disebut atau perumpamaan orang yang ikhlas
menjalani sesuatu. Tidak ada yang diharapkan kecuali memang kecintaan. Makanya dalam konsep tasawuf itu konsep mahabbah, cinta oleh Al-Ghazali itu sangat tinggi. Kalau didasari oleh cinta, itu tidak ada yang diharapkan selain hanya cinta. Jadi sang ibu tadi cinta betul kepada bayinya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi tipe tadi orang melakukan sesuatu itu tipe ibu dan relasinya kepada anaknya yang masih kecil. Nah, itu ikhlas di situ. Inilah yang tertinggi. Ketika orang melakukan sesuatu apapun dengan tipe seperti ini, pasti apa yang dilakukannya itu akan menjaganya. Sholatnya akan menjaganya. Jadi sholatnya itu akan menjaganya di luar sholatnya. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau menggugurkan kewajiban ya belum tentu dia juga khusyuk dalam sholat. Makanya kekhusyuan dalam sholat, penghayatan terhadap bacaan dan gerakan sholat yang kita lakukan, itu kan tidak masuk dalam fikih rukun itu. Nggak masuk dalam fikih. Fikih nggak ada yang harus khusyuk, nggak ada. Tapi itu bagian inti daripada sholat. Makanya tidak sekedar bacaan, gerakan yang kita lakukan dalam sholat, tapi konsentrasi kita menghayati bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang ada, itu hal yang substantif dalam sholat. Tapi keduanya nggak bisa dipisah antara bacaan dan gerakan, kemudian ingatan kita, zikir kita. Zikir itu kan ada dua maknanya ya. Zikir bisa bermakna pelafalan lisan, bisa bermakna ingatan. Itu zikir itu. Jadi bacaan kita ingat, dilafalkan sambil kita ingat, renungkan apa makna dari semua bacaan dalam sholat itu pasti mengarah kepada Allah. Makanya perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya itu disebut takbiratul intiqal. Allahu Akbar misalnya. Itu kan kembali kepada Allah. Tidak semua orang bisa khusyuk. Tidak semua. Mungkin saat-saat tertentu aja orang khusyuk. Sekian detik atau berapa menit. Tapi sebisanya kita melatih diri kita untuk khusyuk dalam sholat. Dan di situ terasakan. Nah, kehusyuan sama dengan cinta, tidak bisa dibahasakan. Jadi sama dengan cinta itu. Cinta itu bukan untuk diutak-atik apa definisinya. Kata pujangga, definisi tentang cinta bukanlah cinta. Karena cinta bukan untuk didefinisikan, tapi untuk dirasakan. Kehusyuan pun demikian. Kan ada saat-saat tertentu orang bisa merasakan itu, tapi tidak bisa dikatakan. Tidak bisa disebut-sebut. Nah, kita mencoba melakukan sesuatu lebih dari tuntunan yang ada. Jadi misalnya orang berpuasa, secara fikihnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, selesai. Karena makan, minum, berhubungan seks itu membatalkan puasa, minal mubtilat. Tapi ketika orang berpuasa sholat, ada hal lain selain yang membatalkan. Apa itu? Yang merusak, mufsidat. Jadi kalau orang berpuasa tidak sekedar menghindari yang mubtilat tadi, yang membatalkan, tapi kita berusaha menghindari yang merusak puasa. Cerita kejelekan orang lain, itu kan merusak. Bermain medsos, kemudian komen-komen atau postingannya buruk, menghina orang lain, menceritakan keburukan orang dan lain sebagainya. Itu kan masuk kategori itu, mufsidat. Nah, ibadah kita akan jauh lebih meningkat kualitasnya ketika orang berupaya menghindari hal-hal yang mufsidat juga, tidak sekedar yang mubtilah.
Jadi tidak sekedar yang membatalkan, tapi kita berupaya naik tingkat, ya, menghindari yang merusak. Nah, kalau ini kualitasnya akan meningkat. Sama misalnya orang berzakat. Zakat itu kan kewajiban. Sementara sedekah yang lain yang bersifat sukarela itu biasanya orang tidak ini lagi, pokoknya dia zakat aja. Padahal kalau kita masih punya kelebihan harta, kemudian kita bersedekah dengan berbagai cara. Ada orang yang perlu untuk kita motivasi, ada orang yang perlu kita membantu, siapapun dia. Tapi utamakan orang dekat kita. Kalau orang dekat kita ini ada orang lain yang lebih bagus lagi, itu kan sebenarnya menambah nilai plus, menambah nilai dari ibadah kita. Jadi tidak sekedar yang wajib-wajib, tapi yang sunat pun berupaya untuk dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau kita beragama, berislam, jadi tadi Hanzalah menyatakan dirinya munafik karena seolah tidak mau bercanda dia, nggak mau berinteraksi sosial dia. Jadi beragamanya Nabi mengajarkan kepada kita berislam itu ada saatnya kita berinteraksi, ada saatnya kita bercanda. Rasul itu nggak serius-serius amat orangnya. Rasul itu senang bercanda, punya jiwa humoris yang tinggi. Tapi humorisnya Nabi itu tidak menjelekkan dirinya dan menjelekkan orang lain. Rasul itu bercanda, suka bercanda. Suatu saat ketemu dengan nenek-nenek. Dia bilang, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Yang ada itu usia remaja semua. Ya, nangis nenek-nenek tersebut. Kalau begitu saya nggak bisa masuk surga, wahai Rasul. Rasul bilang, bukan itu maksudnya. Usiamu nanti, usia remaja ketika kamu masuk surga, nggak berbentuk seperti sekarang, lebih muda. Suatu saat lagi Rasul bersama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia makan kurma. Kurma kan ada bijinya kan. Mungkin masing-masing ada bagian di depannya. Mungkin satu piring di depan Rasul, satu piring di hadapan Ali. Dan tempatnya terbuka. Mungkin ada balai-balai di situ mereka makan. Sambil ngobrol, karena Ali bin Abi Thalib itu kan sebenarnya sepupu dari Rasul, tapi waktu kecil dipelihara oleh Rasul dan kemudian menjadi menantu dari Rasul, menikahi Fatimah putri Rasulullah. Kemudian saat itu Ali bin Abi Thalib setiap makan pasti kan ada bijinya kan, Rasul pun demikian. Ali bin Abi Thalib memindahkan biji kurma yang sudah dia makan, dicampur, digabungkan dengan biji kurma yang ada di hadapan Rasul, digabungkan. Rasul bilang, kenapa Ali begitu? Apa maksudmu? Senyum Ali. Dia bilang, ya supaya kalau ada orang yang lewat ngelihat, ya orang itu bisa menilai ternyata Rasul rakus juga kalau makan ya. Kira-kira gitu maksudnya. Senyum Rasul kan mendapat jawaban dari Ali itu. Rasul senyum. Wahai Ali, emangnya orang yang lewat juga nggak punya otak? Bukan orang bodoh mereka. Justru kamu yang rakus. Karena kamu bijinya pun kamu makan. Kalau saya katanya saya buang bijinya nih. Jadi Rasul itu suka bercanda. Rasul istrinya misalnya, di antara istrinya, di hadapan Rasul istrinya itu saling misalnya ada mungkin kalau mereka masak ya, membuat sebuah makanan, kemudian anggaplah terigu ya, itu saling tampor-tamporan mereka tuh, di antara mereka. Mungkin kalau kayak orang ada permainan itu kalau yang ini
kasih bedak di ininya, itu terigu misalnya. Ya kayak gitulah. Rasul itu ketawa aja, senyum ngelihat keakraban istrinya. Mereka bercanda. Jadi Rasul itu senang bercanda. Tapi candanya Rasulullah, canda yang tidak menjelekkan orang lain, merendahkan diri sendiri, tidak. Candanya Rasul tidak mengandung kebohongan. Ya Rasul itu, karena Rasulullah itu kan orang yang cerdas sebenarnya. Makanya ada buku yang ditulis oleh Mahmud Al-Abbas Al-Aqad. Abbas Al-Aqad itu penulis banyak. Judul bukunya itu Abqariyah, bahasa Arab. Misalnya Abqariyah tu Muhammad, kecerdasan Nabi Muhammad, kejeniusan Nabi Muhammad. Ada lagi Abqariyah tu Abu Bakar, Abqariyah tu Umar, Abqariyah tu Utsman, Abqariyah tu Ali. Begitu judul-judul bukunya tuh. Kebanyakan bukunya begitu. Kecerdasan Nabi Muhammad dikatakan itu cerdas itu. Dari bukunya situ dia cerdas. Tidak ada orang di dunia ini yang mampu menghimpun beberapa hal sekaligus dalam sosoknya, dalam dirinya, kecuali Nabi Muhammad. Dari sosok Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu sosok yang abid, ahli ibadah. Makanya ada yang menjadi kewajiban bagi Nabi, kita sunat kan. Tahajud itu kewajiban bagi Nabi. Kalau kita sunat, Nabi dan turunannya itu kan nggak boleh memperoleh zakat ya. Kita yang bukan turunan Nabi, kalau memang kita berkekurangan, masuk kategori asnaf as-samaniyah, salah satunya berhak, boleh aja menerima zakat. Tapi Nabi nggak boleh. Dan turunannya, Nabi itu ahli ibadah. Tapi kata ada orang yang bilang Nabi itu dengan kita sebenarnya beda-beda tipis, beda dikit katanya. Apa beda dikitnya? Dia berkelakar. Nabi itu sedikit-sedikit ibadah, kalau kita ibadahnya sedikit. Bedanya beda-beda dikit kan. Nabi itu sedikit marahnya, kalau kita sedikit-sedikit marah. Nabi itu sedikit tidurnya kan, kalau kita dikit-dikit tidur. Jadi beda-beda dikit katanya itu. Jadi Nabi itu ahli ibadah. Ahli ibadah Nabi. Zikirnya Nabi itu, istighfarnya Nabi tidak kurang dari 100 kali sehari. Tidak kurang. Jadi paling kurang tuh minimal 100 kali sehari. Ini sekelas Nabi loh, sekelas Nabi masih istighfar dia, apalagi kita. Yang kedua, Nabi itu sosok pemimpin. Nah, Nabi itu sosok pemimpin, imam dia. Ahli ibadah, imam juga, leader. Pemimpin itu kan begini. Coba kita lihat dari kisah-kisah para nabi. Pemimpin itu sebenarnya posisinya bukan berhadap-hadapan dengan rakyatnya, kalau mau dibahasakan gitu ya. Tapi dia posisinya berjalan bersama atau menghadap sama, tapi posisi pemimpin ini ada di depan. Jadi tidak berhadap-hadapan, tapi satu tujuan, tapi posisinya dia di depan. Kita ingat Nabi Lut. Kisahnya Nabi Lut. Ketika kaum Sodom sudah diperingati oleh Nabi Lut untuk menghindari, menjauhi perbuatan-perbuatan homoseksual misalnya waktu itu ya. Kemudian mereka enggan untuk menerima dakwah dari Nabi Lut. Lama kelamaan semakin berjadi-jadi. Akhirnya kan Nabi Lut diminta untuk meninggalkan kampung itu. Semua yang beriman kepadanya itu ikut kepada Nabi Lut. Nabi Lut di sini posisinya malah tidak di depan, tapi dia di belakang, paling belakang, menyuruh orang yang beriman kepadanya itu meninggalkan kampung duluan. Kemudian Nabi Lut di belakang nyusul.
Kenapa bukan di depan? Dia paling belakang. Dan setelah dia tinggalkan kampung itu, ya kena musibah atau kena azab kampung tadi, kaum Sodom ini. Kenapa? Itu rasa tanggung jawabnya sehingga dia paling belakang. Karena kapan-kapan dia dikejar misalnya oleh orang ini, yang pertama mendapatkan siksaan tadi dia dulu. Atau misalnya bencana atau azab yang menyiksa itu, percikan-percikan itunya kena dia dulu, yang kena, yang lain terselamatkan. Itu pemimpin itu. Jadi pemimpin itu ibarat barisan pemimpinannya. Dia harus mengarahkan ke arah yang lebih baik, kemudian punya tujuan untuk membaikkan yang dipimpin. Nah, itu pemimpin. Nabi begitu. Nabi itu tidak berdakwah dengan kata-kata. Makanya ada ungkapan lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Jadi praktek itu, keteladanan itu jauh lebih kuat ketimbang kata-kata. Nabi itu mempraktekkan, dan banyak hadisnya Nabi itu melalui perbuatan, bukan dengan kata-kata. Jadi yang namanya dakwah, contoh yang lebih penting. Sekarang ini banyak orang pintar kok. Bahkan yang tidak pintar pun merasa dirinya pintar kan. Kita itu surplus orang pintar, surplus. Yang pintar beneran kita surplus. Banyak orang yang pintar sekarang, tapi kita minus keteladanan. Yang dibutuhkan kan keteladanan. Kalau sekedar pintar, banyak baca buku misalnya, lama berguru, tapi perilaku dan keteladanannya kurang, nah itu kan nggak masuk juga. Yang dibutuhkan Nabi itu keteladanannya yang didahulukan. Nah, ini contoh ya, bagaimana dakwah dari Rasulullah. Yang berikutnya, Rasulullah itu, Nabi Muhammad, dia dianggap sebagai seorang pemikir. Jadi Nabi itu pemikir. Nah, tadi ahli ibadah, pemimpin, leader ya. Kemudian pemikir. Nabi itu pemikir. Kalau Nabi misalnya dianggap buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis misalnya, itu pengecualian bagi Nabi. Tapi bukan berarti masyarakat Arab atau Nabi mengajarkan orang untuk buta literasi. Enggak. Karena Nabi itu memang tidak bisa membaca dan menulis, meskipun banyak yang menentang pendapat ini. Tapi buktinya memang Nabi nggak bisa membaca dan menulis. Bukan berarti itu kekurangan, tapi itu di satu sisi kelebihan bagi Nabi. Mana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis, dari mulutnya, tuturannya keluar kata-kata yang indah, susunan katanya, pilihan katanya, redaksinya, uslubnya, kemudian maknanya, syarat akan makna, itu Al-Quran yang dituturkan oleh Nabi. Gak mungkin Nabi yang menyusun Al-Quran itu. Al-Quran itu dari Allah. Itulah bedanya hadis. Al-Quran itu dari Allah, Nabi yang membahasakan, Nabi yang menyampaikan. Gak mungkin. Kalau misalnya Nabi pandai membaca dan menulis, terlebih pada saat pewahyuan, saat Nabi itu kesusastraan Arab mengalami puncaknya. Itulah makanya mukjizatnya Al-Quran, mukjizat yang ini menantang situasi zamannya. Karena rata-rata mukjizat Nabi itu menantang situasi zamannya. Mukjizatnya Nabi Musa itu kan menantang situasi zamannya, karena waktu itu sihir jadi top saat itu. Datang Nabi Musa, nah itu mengalahkan sihir mereka. Nabi Isa dengan bisa menyembuhkan penyakit yang belang-belang, yang saat itu nggak ada yang bisa menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang mati. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Karena saat itu, dalam konteks zamannya, dunia kedokteran atau dunia pengobatan lah ya di masa itu mengalami puncaknya juga. Nah,
Nabi itu kesusastraan Arab sangat tinggi. Nabi datang, Al-Quran itu menantang situasi itu. Jadi syair-syair, penyair-penyair tunduk pada Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Kalau misalnya Nabi Muhammad pandai membaca dan menulis, maka tuduhan kufar Quraisy bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, nah itu bisa terbukti nanti. Tapi mana mungkin datang dari Nabi Muhammad. Al-Quran bukan Nabi yang mengatur. Orang sholat itu 16 bulan menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Di awal perintah sholat, Nabi itu menginginkan, sangat ingin, karena waktu itu di Madinah, maunya sholat itu menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi 16 bulan kemudian baru turun perintah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, berarti kan bukan Nabi yang mengatur turunnya kan? Nah, berikutnya lagi, waktu peristiwa hadisul ifki, ketika Aisyah istri Rasul dituduh main serong ya, dengan seorang sahabat, dan itu dibesar-besarkan beritanya, berita bohong tersebut oleh orang munafik saat itu. Nabi nggak bisa memberikan, karena nggak ada bukti. Yang bisa membuktikan hanya Aisyah dan sahabat yang dituduh itu. Apapun yang dikatakan Aisyah dan sahabat itu, tidak ada yang percaya. Maka Nabi menginginkan supaya ada wahyu yang turun. Nabi pun nggak bisa membela. 1 bulan kemudian baru turun wahyu, baru turun ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, untuk membersihkan nama baik istri Rasul dan keluarga besar Rasul. Nah, itu contoh bahwa Al-Quran itu bukan Nabi yang ngatur turunnya, beransur-ansur, tapi kadang Nabi menanti wahyu tidak turun. Jadi Nabi itu pemikir. Coba ketika perang Uhud, Nabi kalah ya, kaum muslimin kalah. Nabi itu sudah bilang, jangan tinggalkan kamu wahai pasukan pemanah dari posisimu. Tapi pasukan pemanah lihat, sudah menang kita ini. Terus tergiur oleh harta rampasan, meninggalkan posnya. Khalid bin Walid waktu itu belum Islam dan memimpin pasukan kufar Quraisy, balik menyerang. Kocar kacir kaum muslim, kalah akhirnya. Nabi itu pemikir strateginya. Kemudian tadi ahli ibadah, pemimpin, pemikir, yang berikutnya seniman. Nabi itu seniman, punya nilai seni. Coba, Nabi itu suka cinta kebersihan. Nabi senang dengan keindahan. Nabi itu tidak pernah keluar rumah sebelum bercermin. Nabi tidak pernah keluar rumahnya sebelum dia bercermin. Supaya apa? Penampilannya itu baik dilihat oleh orang. Nabi senang kebersihan. Nah, Nabi itu mengajarkan kepada kita. Kita kan selalu syariat Islam, tapi syariat Islam tataran besarnya yang dipikirkan, padahal tataran yang kecilnya dilupakan. Contoh, Nabi itu mengajarkan setiap pekan, terutama hari Jumat, disunnahkan untuk potong kuku. Ini syariat. Ketika baru bangun tidur, Nabi mengajarkan sebelum kamu berwudu, baru bangun tidur nih, cuci tanganmu 3 kali. Itu belum berwudu, itu belum cuci tangan wudu, cuci tangan biasa, cuci tanganmu 3 kali. Padahal orang kemana? Nggak kemana-mana, cuma diranjang tidur. Alasannya Nabi, karena kamu nggak tahu, fa innahu la yadri aina batat yadu. Tanganmu bermalam di mana semalam, pegang apa semalam. Coba, orang baru bangun tidur aja disuruh cuci bersih kan. Waktu pandemi kemarin kita mau masuk rumah, kita harus cuci tangan. Islam sebenarnya jauh lebih dari itu. Orang yang bangun tidur aja suruh cuci tangan. Kebersihan ya. Islam mengajarkan kebersihan. Kebersihan itu indah. Nabi itu gelas minumnya, barang-barangnya itu dinamai.
Pedangnya dinamai Zulfikar misalnya oleh Nabi. Gelasnya ada namanya, cerminnya ada namanya, ditaruh dengan rapi. Nabi itu rapi orang, seni. Belum lagi tadi nilai estetikanya ketika dia berinteraksi dengan orang lain, senang bercanda dan lain sebagainya. Jadi nggak kaku itu. Tidak ada orang di dunia ini yang mampu mengumpulkan 4 hal ini sekaligus. Nggak ada. Makanya Michael Hart itu bilang 100 tokoh dunia, Nabi Muhammad nomor 1. Dari segi apanya? Banyak hal. Sebenarnya bukan cuma Michael Hart yang nulis buku tentang keutamaan Muhammad. Ada yang dari segi kepahlawanan, ada yang dari segi prestasinya, ada yang dari segi sosok pribadinya. Nabi Muhammad itu dari keempat tadi menurut Mahmud Abbas Al-Aqad, ada orang yang hanya ahli ibadah atau dia juga pemikir, tapi mungkin nilai seninya nggak ada. Ada lagi yang ahli seni, dia juga pemimpin, ibadahnya lagi kurang. Jadi nggak ada, cuma Nabi itu komplit Nabi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya simpulkan bahwa ketika seseorang beragama, ketika seseorang berislam, tidak melulu hanya ritual yang diutamakan. Ritual itu bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Sholat, puasa, zakat. Tapi ada yang lain yang waktunya lebih luas, yaitu relasi sosial kita kepada orang lain. Jangan karena beragama justru relasi sosialnya buruk. Jangan karena beragama semakin dia beragama, berislam menurut dia, semakin banyak musuhnya. Nah, itu keliru. Banyak terjadi di tengah masyarakat. Semakin berislam, semakin banyak musuh. Jadi beragama menyeimbangkan antara aspek ukhrawi dan aspek duniawi. Kalau duniawi semata, ukhrawi terlupakan, keliru. Ukhrawi semata, sementara kita ada di dunia, juga keliru. Dalam sholat pun sebenarnya aspek duniawi ada. Makanya kalau definisi tasawuf itu sholat itu begini. Sholat itu kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha. Kalau orang yang khusyuk dalam sholat itu seolah dia keluar dari dunia, meninggalkan dunia. Tapi sebenarnya dia ada di situ, tetap jadi penduduk bumi. Itu kalau orang sudah khusyuk dalam sholatnya. Ali bin Abi Thalib itu dicontohkan ketika dia habis berperang, ada anak panah nempel di pundaknya. Dia itu minta kepada sahabat yang lain, tolong cabut anak panah saya ntar ini ya. Saya mau sholat dulu. Ketika saya sudah sholat, tengah sholat, cabut. Jadi dia tidak merasakan, saking khusyuknya sholat. Setelah dia sholat, langsung dia nanya ke sahabat, setelah dia salam, anak panah tadi sudah dicabut. Padahal sudah dicabut. Itu saking khusyuknya. Itu yang perlu kita tekankan, bahwa dalam sholat pun ada aspek sosial. Dalam ibadah pun ada aspek sosial. Aspek sosial ini yang penting untuk kita kedepankan. Selain aspek ibadah, yang mana itu memang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Atau ada? Baik, kalau enggak ada, kita sama-sama berdoa ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir.
Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.